Dalam rangka melakukan klarifikasi terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual, sekaligus mendapatkan perspektif lintas iman dan budaya, Kemenko PMK bekerjasama dengan Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan mengadakan serangkaian diskusi nasional mengenai peran dan tanggung jawab negara bagi perlindungan korban kekerasan seksual. RUU penghapusan kekerasan seksual terus menjadi perhatian. Banyaknya tren peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun menjadi perhatian serius. Ditambah lagi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang dinilai dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan ditarik dari daftar prolegnas prioritas 2020 oleh DPR. Bersama dengan Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK lakukan diskusi nasional mengenai peran dan tanggung jawab negara bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Beberapa narasumber dari unsur pemerintah dan sejumlah elemen masyarakat maupun unsur lembaga swadaya masyarakat diundang dalam diskusi kali ini. Persoalan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dinilai perlu menjadi perhatian serius lantaran untuk mendukung perlindungan terhadap perempuan. Ketahui bahwa angka kekerasan itu kan seperti dari Komnas Perempuan datanya tuh sangat dahsyat ya. Dalam 12 tahun terakhir 8 kali lipat kekerasan terhadap perempuan itu. Nah, kalau kita lihat memang sudah ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai kekerasan terhadap kekerasan ya secara umum. Ada KUHP, Undang-Undang KDRT dan lain-lain. Tapi khusus untuk kekerasan seksual itu tidak diatur secara rinci seperti apa gitu. Jadi sementara banyak korban semakin banyak korban, tapi regulasinya tidak ditunjang oleh regulasi. Nah, kita berharap ke depannya paling tidak angka ini bisa berkurang dengan adanya regulasi RUU PKS ini. Ketua PSIPP ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Yulianti Mutmainah, menyatakan hasil dari diskusi nasional nantinya akan menjadi rekomendasi dan masukan untuk diberikan kepada DPR maupun tokoh agama serta tokoh masyarakat tentang betapa pentingnya RUU PKS saat ini. Nanti hasil dari diskusi ini akan kita buat publikasi dan publikasinya itu tentu akan kita sampaikan kepada pihak terkait termasuk anggota legislatif, kemudian tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat supaya ini ada penyikapan bersama. Ke depan kita akan melakukan high level meeting ya. Jadi level-level atau diskusi-diskusi tingkat tinggi yang melibatkan para pengambil kebijakan. High level meeting ini memang sudah kita agendakan supaya ada diskusi lanjutan dan mengklarifikasi kesalahpahaman. Saya pikir orang tidak mau mendukung RUU ini karena ada kesalahpahaman bahwa RUU ini mendukung LGBT, mendukung seks bebas ataupun aborsi. Nah, kesalahpahaman ini yang harus kita luruskan. Saya pikir kalau sementara itu Ketua Lembaga Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Ahmad Dahlan Fitriandri mendesak DPR untuk segera membahas RUU PKS pada Prolegnas 2021 mendatang. Regulasi itu mau mengatur sebenarnya, mau mengatur tata kelola pemerintahan. Nah, dalam hal ini RUU PKS itu mau mengatur agar jangan sampai terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu melihat dari urgensinya dengan berlatar belakang data yang barusan Anda sebutkan tadi itu, memang itu penting. Kalau misalnya tarik anggaran juga daerah juga terus harus gitu. Nah, ini juga jadi concern dari tadi saya meminta pada PSIPP ya, PSIPP ITB Ahmad Dahlan itu untuk mengadres isu peran pemerintah daerah dalam menangani atau mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan. Jadi memang berdasar PP 38 2007. Seperti diketahui, RUU PKS banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski begitu, masyarakat dan pihak terkait diharapkan mampu menelaah lebih jauh tentang pentingnya RUU PKS dalam perlindungan terhadap perempuan saat ini. Tim TV memberitakan.